Salam Akademia, kembali bersama saya Cristiano Radendi di channel YouTube. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai training and development. Tema kita pada hari ini berkaitan dengan transfer of training. Nah, subfokus pada materi kita adalah secara umum bagaimana seorang trainer memberikan ilmu atau mentransfer ilmunya kepada para peserta pelatihan sehingga bisa mendapatkan kemampuan, skill, attitude yang baik dari yang sebelumnya kurang baik, kemudian ditingkatkan menjadi lebih baik lagi hingga mencapai optimal performance. Nah, di dalam bukunya Loudon terdapat transfer proses itu sendiri. Yang pertama-tama dibagi menjadi 3, ada training, karakteristik, kemudian adanya work environment, dan training design. Nah, ketiga hal ini akan membentuk learning retention. Secara terus-menerus, budaya dari pembelajaran, sharing ilmu, pelatihan itu akan terus ditumbuh kembangkan untuk menciptakan optimal performance. Dan pada proses akhirnya adalah generalization. Nah, saya akan membahas satu persatu berkaitan dengan training karakteristik. Training karakteristik berkaitan mengenai motivasi, mengenai ability. Motivasi dari peserta pelatihan, apakah para peserta pelatihan mempunyai motivasi untuk berkembang ataukah tidak? Kemudian yang kedua, apakah kemampuan dari peserta pelatihan tersebut sudah mumpuni ataukah belum sehingga dibutuhkan pelatihan? Kemudian kedua berkaitan dengan training design. Bagaimana seorang trainer, seorang divisi HR bisa mendesain pelatihan tersebut sesuai dengan konteksnya. Misalkan pelatihan untuk soft skill dalam berpidato di depan, menggunakan role play, menggunakan drama. Nah, akan beda konsepnya. Misalkan para peserta pelatihan dituntut untuk mengerjakan atau praktek langsung ke lapangan untuk merakit sepeda motor misalkan. Nah, akan beda lagi berkaitan dengan ujian teori. Jadi harus disesuaikan nih, work environment. Nah, yang umumnya kerap kali terjadi adanya training yang berulang-ulang tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dari peserta pelatihan. Nah, itu yang tidak diharapkan dalam training design tersebut. Jadinya harus lebih menggali kebutuhan pelatihan, kemudian disesuaikan materinya terhadap peserta pelatihan, kebutuhan pelatihan itu sendiri. Nah, di dalam training design tersebut dibutuhkan adanya semacam tes atau application assignment di mana membantu para peserta pelatihan supaya mencapai kinerja yang baik. Nah, selanjutnya adalah bagaimana work environment di lingkungan organisasi, perusahaan Bapak Ibu, institusi Bapak Ibu, apakah sudah mendukung proses pelatihan tersebut? Apakah adanya dukungan? Apakah hanya penerimaan saja tetapi tidak didukung? Kemudian, apakah didukung juga antar sesama dengan rekan kerja? So, this is important dengan adanya dukungan tersebut sehingga proses pelatihan dapat berjalan dengan baik. Adanya sesuatu iklim dukungan kepada para peserta pelatihan sehingga bisa mendapatkan ilmu yang berguna bagi dirinya sendiri. Nah, tadi kita sudah dibahas mengenai manager support, kemudian peer support, support dari sesama rekan kerja, kemudian level penerimaan tersebut disesuaikan. Apakah hanya acceptance, hanya persetujuan, oke, ya sudah, kamu dibutuhkan pelatihan, ya sudah, saya setuju saja. Kemudian apakah jadi level dari environment, level dari support dari manajer ada tingkatan-tingkatannya Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Nah, diharapkan top manager ini juga diberikan pelatihan sehingga bisa mensupport para bawahannya, para sesama rekan kerjanya untuk kita sama-sama saling memperbaiki diri. Nah, di dalam bukunya Loudon terdapat level-levelnya. Yang pertama adalah acceptance, penerimaan, kemudian encourage, dia mulai
mengencourage, mendorong adanya training, kemudian participation, mulai ada partisipasi, reinforcement, sampai pada teaching in program, sudah mulai menyusun program-program pelatihan. Nah, diharapkan top manager bisa mampu sampai kepada teaching in program. Kemudian dibutuhkannya lagi technological support. Jadi dalam proses transfer pelatihan dibutuhkan technological support sehingga mampu untuk memberikan ilmu bukan hanya dalam sesi pelatihan, tetapi bisa melalui modul, bisa melalui software, sehingga karyawan apapun, karyawan dari divisi apapun mampu memberikan atau mampu mengakses teknologi tersebut. Nah, di dalam bukunya Loudon terdapat dua ilmu yang bisa dibagikan kepada para karyawan. Yang pertama mengenai tacit knowledge sama explicit knowledge. Nah, tacit knowledge adalah bagaimana ilmu yang didapatkan berdasarkan based on experience, based on tindakan, perilaku, kejadian sehari-hari. Kemudian kalau explicit knowledge itu yang sudah terstruktur, yang sudah tertulis, yang sudah dibakukan. Jadi kalau tacit knowledge lebih learning by doing, based on experience-nya dia. Kalau explicit knowledge yang sudah dibukukan. Kemudian diharapkan selama work environment, selama transfer of process, adanya knowledge management. Jadi mulai dibiasakan adanya sharing informasi, sharing pengetahuan, dihubungkan dengan teknologi, sehingga dari divisi manapun saling membantu, membahu untuk memberikan informasi tidak pelit terhadap ilmu, sehingga tujuan organisasi diharapkan tercapai. Ketika ada masalah, saling support. Saya butuh apa, kamu butuh data apa, itu sudah mulai terkoneksi dengan baik. Bagaimana cara menciptakannya? Dibutuhkan teknologi, kemudian dibutuhkan direktori, kebijakan perusahaan, kemudian dibutuhkan budaya perusahaan, dan ketiga, dibutuhkan pelatihan sehingga orang mampu saling mentransfer ilmu, adanya manajemen ilmu pengetahuan di dalam perusahaan tersebut, dan menghendaki karyawan untuk saling support mengenai data, sehingga dengan hal-hal yang tersebut mampu untuk menciptakan suasana lingkungan kerja nyaman karena saling adanya berbagi ilmu di dalamnya. Nah, kunci-kunci efektif tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja, baik kinerja karyawan maupun kinerja dari organisasi tersebut. Oke, mungkin itu saja pelatihan, informasi, serta ilmu yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu semua berkaitan dengan transfer of training, chapter 5 dari bukunya Loudon mengenai training and development. Terima kasih dan salam akademia.